Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara muslimin yang dirahmati Allah, pada saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, yakni bulan yang penuh berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita harus tahu apa-apa saja kemuliaan-kemuliaan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ialah merupakan bulan pertama diturunkannya Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, maka telah menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyatakan pada surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut antara pembeda yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan karena itu, barang siapa di antara kalian hadir pada bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa. Dan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Mubarak, artinya bulan yang penuh dengan keberkahan. Hal ini berdasarkan pada dalil hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka pada bulan ini Allah mewajibkan berpuasa kepada kalian. Nah, kenapa Ramadan ini dikatakan dengan bulan yang penuh berkah? Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan pada bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, maka tidak hanya keberkahan yang kita dapat di dalam menuai pahala saja, namun masih banyak terdapat keberkahan lainnya. Di manakah itu? Seperti pada malam Lailatul Qadar. Kemuliaan bulan Ramadan dan juga yang sangat kita nantikan salah satunya adalah dengan hadirnya malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang mana pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada malam inilah 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kesimpulan daripada ayat tersebut telah memberikan pengertian kepada kita yang bahwa dengan pendeknya umur kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka Allah memberikan suatu keistimewaan kepada seseorang yang mau berusaha untuk meraih salah satu malam yang dirahasiakan, yang apabila pada saat itu kebetulan ia beribadah, maka ia akan mendapatkan pahala yang dilipatkan sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan beribadah. Apa antum sanggupkah beribadah selama 1000 bulan? 1000 bulan itu berarti kalau kita mengira dalam tahunan, 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apakah ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa hidup kita bisa mencapai demikian? Mencapai 83 tahun? Kembali kepada kemuliaan tadi. Sungguh sebuah keberuntungan yang sangat besar bagi kita apabila kita dapat beribadah pada suatu malam kemuliaan itu di bulan Ramadan. Namun pahala yang akan kita dapatkan sama dengan berapa?
seperti kita sudah beribadah selama 83 tahun 83 tahun plus 4 bulan. Masya Allah, sungguh luar biasa bukan? Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan maghfirah atau bulan pengampunan dosa. Allah Ta'ala juga menyediakan Ramadan ini sebagai fasilitas penghapusan dosa selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Dan tidak hanya itu, tapi juga melalui berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, di antaranya ialah puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara kemuliaan bulan Ramadan, lalu di mana lagi kemuliaan bulan Ramadan? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta di dalamnya dibelenggu para setan. Keberkahan kemuliaan di bulan Ramadan. Apabila telah masuknya bulan Ramadan, bahwasanya pintu-pintu surga dibuka, tidak ada pintu yang tertutup, dan pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada pintu yang terbuka, dan di dalamnya para setan diikat. Dengan demikian, maka Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita sebagai hambanya untuk masuk surga dengan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mengingat berbagai kemuliaan-kemuliaan atau kelebihan daripada bulan suci Ramadan, maka sangat-sangat disayangkan bila Ramadan ini datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja tanpa ada usaha maksimal pun dari kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal-amal soleh. Maka marilah saudara-saudara manfaatkan bulan Ramadan ini dengan menyiapkan perbekalan-perbekalan, sehingga kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun keluar dari bulan Ramadan ini nantinya mudah-mudahan dalam keadaan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, di mana terdapat kesalahan, kejanggalan berupa segala kekurangan. Itu saya mohon agar kiranya diri saya dapat dipermaafkan. Nah, terima kasih saya ucapkan atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.